sampai dalilnya. Nah, maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu. Kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wa dzakarullah, ingat Allah, wantasara min ba'di madzulimu, menolong agama dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah, bukan ada hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tengah ramai saat ini di media sosial terhadap Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat mendapat banyak kritikan dari para asatir karena beliau mengatakan bahwasanya Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara adalah surah musik. Dan setelah Ustadz Adi Hidayat mendengar atau menerima kritikan tersebut, Ustadz Adi Hidayat tetap pada pendiriannya bahwasanya surah Asy-Syu'ara itu bisa disebut sebagai musik atau surah musik. Kita mengetahui bahwasanya musik itu memang terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan, namun dengan syarat tertentu. Ada pula yang mutlak mengharamkan. Dan setelah kami mendengar dan melihat lebih lanjut terhadap dua pendapat tersebut, menurut kami, pendapat yang mengharamkan adalah lebih kuat karena lebih berkesesuaian dengan dalil nakli. Bahkan seorang sahabat Nabi, di mana ia mendapat pengajaran dan pemahaman langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai mengatakan bahwasanya nyanyian yang disertai alat musik adalah seruling syaitan, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Namun di dalam hadis tersebut, kebetulan Nabi membolehkan sebagai pengecualian di momen tertentu. Namun poinnya di sini, bahwasanya sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang belajar dan mendapat pemahaman langsung dari Nabi, memiliki pemikiran atau pemahaman yang sama sebagaimana ulama yang mengharamkan musik di saat ini, sampai-sampai menyebutnya sebagai seruling syaitan, di mana hal itu penisbatan terhadap syaitan, penisbatan terhadap sesuatu hal yang buruk. Nah, kita kembali ke Ustadz Adi Hidayat. Di sini ada yang menarik dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat seperti seolah mengkritik kepada pengkritiknya yang beranggapan bahwasanya musik itu haram, yaitu apakah berani mengharamkan lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bid'ah haram itu? Coba bisa nggak berfatwa Indonesia Raya haram hukumnya? Ayo bicara, coba. Berani nggak? Konsisten dong. Ayo. Kopassus punya himne tuh, himne komando. Sikap nan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Coba bilang haram. Ya, gimana menempatkan itu? Gimana menempatkannya? Nah, tentu di sini bagi kita, terutama bagi yang awam ya, pasti akan bertanya-tanya, pasti akan membutuhkan jawaban ini. Apa iya dengan kita mengharamkan musik atau mengikuti pendapat yang mengharamkan musik sampai-sampai kita mesti tidak bernyanyi lagu Indonesia Raya atau mengharamkan Indonesia Raya? Nah, teman-teman sekalian, di sini ada jawaban dari Ustadz Syafiq Basalamah. Mungkin ada baiknya kita mendengarkan penjelasan atau jawaban dari Ustadz Syafiq Basalamah terkait dengan lagu Indonesia Raya. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Mari kita simak. Bagaimana jika lagu-lagu kenegaraan, Ustadz? Apakah boleh tiap upacara bendera kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara lagu, sebenarnya lagu itu kalau tanpa alat musik ya, seperti syair-syair atau puisi-puisi yang dilantunkan. Jadi kalau bicara yang modelnya syair-syair dan puisi-puisi itu, yang isinya baik maka baik, yang isinya buruk maka buruk. Tergantung isinya kalau yang seperti itu. Apabila lagu-lagu tersebut, kadang-kadang kita melihat ya tentara itu punya lagu-lagu patriot mereka, kalau mereka lagi lari atau apa ya, seperti itu. Selama kandungan maknanya itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Jadi Nabi SAW itu punya penyair namanya Hasan bin Thabit yang dia menandungkan syair. Jadi tanpa alat musik, ingat, tanpa alat musik. Dan biasanya memang tidak mendayu-dayu suaranya ya, enggak. Jadi lebih kepada suara yang tegas gitu ya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Kemudian ada yang namanya hida. Hida itu biasanya bait-bait syair yang disenandungkan oleh musafir. Jadi ada satu orang yang bawa onta, itu biasanya dia bersenandung dengan bait-bait syair, dan onta itu kalau dengar suara yang bagus itu dia goyang-goyang juga gitu. Jadi cepet-cepet jalannya seperti itu. Jadi berkaitan dengan syair-syair yang tanpa musik dan isi kandungannya tidak bertentangan dengan agama, insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Pengharaman musik ini bukan bermaksud untuk melarang bernyanyi.
tapi lebih ditekankan kepada alat musik itu sendiri, penggunaan alat musik itu sendiri dalam kita bernyanyi atau menyenandungkan sebuah lagu. Silahkan kita bernyanyi atau bersenandung dalam lirik-lirik lagu, selama isinya baik atau tidak melanggar syariat, maka itu diperbolehkan. Namun bila kita menggunakan alat musik di dalamnya, maka hal inilah yang dipermasalahkan oleh para ulama. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.